Pondok Indah 3 Mei 2020. Tema kita hari ini adalah menang menghadapi cobaan dan godaan iblis. Mari kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita masih berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Kami merindukan ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kebaktian anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Dan biarlah setiap kami bisa belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam kehidupan kita, iblis sering mencobai kita. Kalau iblis berseru, kita tolak saja. Kita lawan dengan kuasa firman. Kita pujikan, kalau iblis berseru, maju saja. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang, oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Kalau iblis berseru, doa saja. Katanya jangan doa, doa saja. Percaya pasti menang, oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Kalau iblis berseru, lawan saja. Katanya jangan lawan, lawan saja. Percaya pasti menang, oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Ya, jika iblis berseru, kita lawan ya. Karena dalam nama Yesus, hanya dalam nama Yesus, semua pasti dapat kita lawan. Kita pujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
anak-anak Tuhan kita harus rajin membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari supaya kita tidak dicobai oleh iblis, supaya kita tahan menghadapi cobaan iblis. Kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau read your Bible. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman Tuhan, ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati puji-pujian, Kau sudah memimpin anak-anak-Mu semua dimanapun mereka berada dalam ibadah online ini. Kami yakin Kau juga hadir di tempat mereka. Dan saat ini setiap kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bagaimana menang menghadapi cobaan dan godaan iblis. Iblis adalah musuh kita, musuh orang percaya, musuh Allah. Setiap saat iblis bergerilya untuk mengalahkan kita, menggoda kita dengan segala cara, dengan segala tipu muslihatnya. Mulai manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Allah berfirman pada Adam dan Hawa, semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu hal, yaitu buah pengetahuan yang baik dan buruk. Tetapi iblis dalam bentuk ular kemudian datang kepada Adam dan Hawa, dan dia membujuk Adam dan Hawa. Dia berkata, tidak, engkau tidak akan mati jikalau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Sehingga akhirnya kemudian manusia terbujuk dan jatuh dalam dosa. Dan hingga saat ini iblis senantiasa dengan segala tipu dayanya berusaha membujuk orang percaya. Mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan,
Hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Nah, kita sudah saksikan bagaimana iblis tadi yang dalam wujud serigala dengan segala tipu muslihatnya, suaranya dirubah, kakinya dirubah pakai tepung, sehingga anak-anak domba, anak-anak kambing itu akhirnya percaya. Nah, hari ini pun iblis datang dengan segala tipu muslihat ya kepada anak-anak Tuhan. Mungkin dia datang, kamu tidak usah belajar, lebih baik bermain, malas-malesan. Kamu tidak usah bekerja, bisa mencuri. Nah, semua itu adalah godaan iblis ya. Godaan iblis itu harus kita lawan.
kita harus menang menghadapi godaan iblis. Kalau manusia pertama Adam dan Hawa kalah jatuh dalam dosa, maka kita harus belajar daripada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menang menghadapi cobaan. Kita saksikan video berikut ini. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita lihat bagaimana Yesus menang menghadapi cobaan iblis. Padahal pada saat itu Yesus dalam keadaan lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Setiap menghadapi cobaan daripada iblis, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Artinya ada tertulis dari Alkitab, dari firman Allah. Jadi kunci untuk menang menghadapi cobaan iblis yang pertama adalah kita harus menggunakan kuasa firman Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 17 berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah pedang untuk melawan iblis. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan kuasa doa. Di dalam Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Artinya apa? Kita senantiasa harus berdoa menghadapi cobaan daripada iblis. Roh kita memang kuat, tapi tubuh kita lemah. Oleh karena itu kita harus berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, kita harus menggunakan kuasa nama Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Artinya segala kuasa setan, segala kuasa iblis bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Yesus yang sudah menang di atas kayu salib. Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut, mati dan mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian, menang atas iblis. Maka dengan nama Yesus kita pun akan menang menghadapi cobaan daripada iblis. Jadi ada 3 hal: firman Allah, doa, dan nama Yesus. Itu adalah kunci kita untuk menang menghadapi kuasa iblis. Mari kita hafalkan satu ayat hafalan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke, silakan adik-adik menghafalkan ayat
hafalan itu di rumah, dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa, kita serahkan ibadah kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih jikalau hari ini kami sudah belajar bagaimana setiap kami anak Tuhan senantiasa dicoba iblis. Tetapi sama seperti Yesus yang sudah menang menghadapi cobaan iblis, maka kami anak-anak Tuhan harus menang juga menghadapi cobaan dan godaan dari iblis. Berkati setiap kami anak-Mu ya Tuhan selama 1 minggu ini, dan biarlah meskipun kami belajar online di rumah, setiap kami tetap kuat, setiap kami tetap disegarkan oleh firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa minggu depan.